Kemudian yang ketiga, di slide, di situ ada nomor 3. Oh iya, sebelumnya saya minta tolong coba mohon kesadarannya untuk tidak coret-coret pada slide ya. Untuk tidak menggunakan apa itu namanya pena untuk mencoret-coret slide karena tampilannya terganggu. Ya, sekali lagi tolong jangan coret-coret pakai pena di tampilan slide karena tampilannya di sini pun terlihat dan terganggu. Nah, terima kasih atas kesadarannya anak-anak ya. Memang saya yakin, nek gelem coret-coret ini saya yakin kalian ini mesti anak yang cerdas-cerdas. Ya, mampu coret-coret di situ tak anggap cak pinter kabeh. Nah, orang mungkin harus bisa coret-coret pakai pena di situ. Saya setuju. Tapi karena di sini kita online ya, dan di situ coretannya terlihat, ya, jangan minta tolong jangan coret-coret di slide yang ada pakai pena. Oke, sepakat ya? Sepakat? Oke, pinter. Yang ketiga yaitu fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga seperti yang dituangkan di brosur PPDB kemarin kan di sini banyak sekali apa itu namanya ekstra di olahraga, ada futsal, ada bola voli, ada pingpong, ya, ada para layang dan sebagainya. Alhamdulillah kami di sini juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang kalian pilih. Pengen futsal di belakang, di lapangan belakang ada lapangan futsal. Pengen yang voli juga ada lapangan voli. Ya, pengen pingpong disediani meja pingpong. Dan alhamdulillah dari ekstra olahraga yang ada semuanya pernah meraih kejuaraan. Bahkan pingpong pada tahun 2020 kemarin ya 2020 pada tahun 2021 kemarin mampu meraih prestasi sampai tingkat provinsi. Oke, lanjut. Pengenalan tentang madrasah secara umum. Slide ketiga. Yang mana di situ ada nilai-nilai dan norma yang berlaku di madrasah, organisasi di madrasah, ada sistem pembelajaran di madrasah, ada sivitas akademika di madrasah. Anak-anak yang saya sayangi, di situ pertama di slide itu ada nilai-nilai dan norma yang berlaku di madrasah. Nilai-nilai dan norma yang berlaku di madrasah. Itu nanti apa? Apa Pak Badrus? Norma, tata krama. Yang berlaku di madrasah, ya, nanti untuk secara detailnya, tata tertib dan sebagainya nanti akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Cuman saya memberi gambaran sedikit saja bahwa di madrasah kita, ketika nanti kita sudah betul-betul masuk secara efektif, setiap hari di sini ada pembiasaan yang sifatnya bisa dikatakan normal pembiasaan. Ya. Yaitu kita wajib bersalaman ketika masuk ke wilayah madrasah. Jadi datang pagi, karena mesti cegat bapak ibu guru dan bapak kepala madrasah, nengarap, salaman, dan diwajibkan tutur sapa dengan mengucapkan salam. Tiap kali bertemu dengan bapak ibu guru ataupun teman yang lain. Itu sebatas gambaran, nanti detailnya akan dibahas lagi di materi berikutnya. Kemudian organisasi madrasah di sini juga banyak, ada OSIS, ada pramuka, ada koperasi dan sebagainya. Nanti juga akan dikupas tuntas oleh pemateri berikutnya. Kemudian sistem pembelajaran di madrasah. Sistem pembelajaran di madrasah ini tentunya kemarin secara utuh, secara jelas, gamblang sudah dibahas oleh pemateri yaitu Ibu Kurikulum, Ibu Dumi kemarin.
Terus sivitas akademika di madrasah. Nah, yang perlu kita bahas itu adalah sivitas akademika di madrasah. Sivitas akademika ini apa? Atau apa toh Pak sivitas akademika? Aku lagi perlu iki. Saya baru mendengar ini apa sivitas akademika. Yang dimaksud sivitas akademika, ya, sivitas akademika itu menurut apa itu namanya? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Yang dimaksud sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas semua komponen yang ada di lembaga pendidikan. Yang dimaksud komponennya apa? Mulai dari kepala madrasah sampai kepada siswa, sampai kepada apa itu namanya tukang bersih-bersih di madrasah, itu adalah sivitas akademika madrasah. Kalau di kampus, ya mulai dari dekan turun sampai kepada pesuruh yang ada di kampus, itu adalah sivitas akademika. Tapi lebih ditekankannya pada hal ini adalah yang dimaksud sivitas akademika adalah antara komponen pendidikan dan peserta didik. Itu sivitas akademika. Nah, yang ada di MTS kita, yang ada di MTS kita apa? Sivitas akademika di madrasah. Yaitu struktur di situ ada nanti dibahas oleh Pak Sigit dari guru, dari kepala madrasah turun sampai guru, ya toh. Di tingkat birokrasi atau kantor kepala tata usaha sampai pada staf-stafnya, ya toh. Di tingkat siswa ada OSIS sampai kepada siswanya, yang mana justru saya tekankan di depan tadi bahwa sivitas akademika adalah semua komponen yang ada di dalam madrasah. Anak-anak sampai di sini mungkin nanti dibuka feedback apa enggak? Aku habis ya? Belum. Jadi apa itu namanya? Kalau kita bicara tentang madrasah secara umum, ya, insya Allah apa yang saya sampaikan tadi sudah mewakili ataupun sudah terinci, sehingga kalian kalau betul-betul tadi memperhatikan, insya Allah kalian akan paham, insya Allah kalian sudah tidak bertanya-tanya lagi. Aku nek pomone arep melu bola voli, kowe nek nate ora apa, nek lapangane ora apa. Aku nek arep melu futsal nanti enek apa nek lapangan futsal apa ora. Aku nek arep sholat zuhur atau sholat Jumat nanti enek masjidnya apa ora. Aku nek arep wudu engko enek banyune apa ora. Aku nek arep ndeleh sepeda motor nanti ada tempat parkirnya atau tidak. Nanti nek aku luwe arep jajan enek kantinnya apa enggak. Ya. Insya Allah ya, di madrasah kita semua fasilitas yang kalian butuhkan sehari penuh ya, dalam masa pembelajaran, insya Allah tidak ada kekurangan, tidak ada kekurangan. Pengen internet, pengen bisa komputer, sudah disediakan kan. Pengen menggunakan jaringan internet, sudah disediakan jaringan internet. Pengen olahraga, wis diwehi Mas olahraga. Ya. Pengen parkir sepeda sing enak, wis dinggoni parkir sing enak. Ya. Pengen sarapan, ngombe sing wareg, mangan awan sing wareg wis disediani, sudah disediani. Pokoknya ketika nanti kalian masuk di madrasah ini, ya, secara utuh nanti pembelajaran sudah efektif, ya kami mohon maaf kalau hari ini kami belum bisa menunjukkan kepada kalian panggonane kene iki lho cah, panggonane kene iki lho cah, itu belum bisa karena situasi kita pada hari ini yang seperti ini, ya. Karena hari ini kita belum boleh melaksanakan pembelajaran secara utuh ataupun secara langsung, karena hari ini kita dalam masa betul-betul apa namanya, ibaratkan orang sakit itu lagi kan
agak apa? Agak parah wong-wong. Jadi karena adanya PPKM, ya, semua aktivitas pembelajaran atau aktivitas atau mobilitas masyarakat dibatasi, sehingga kami hanya mampu menyajikan kepada kalian secara virtual, ya, gambaran-gambaran saja. Sehingga nanti secara utuh kami akan mampu menunjukkan kepada kalian semua fasilitas yang kami miliki, ya, setelah nanti kalian betul-betul belajar secara utuh ataupun pembelajaran sudah efektif, betul-betul efektif berjalan di madrasah kita. Nanti masjid, masjidnya kono, parkirnya yang kono. Nanti ketika kalian masuk, belum gitu saja ke madrasah, nanti sudah diarahkan. Satpam nanti akan mengarahkan, lenduk parkirnya di belakang. Lenduk sholat duha wudhunya nang sekono. Engko cah wedok tempatnya nang gazebo. Cah lanang nanti sholat duha di masjid madrasah. Oh, nanti perpusnya di sana. Bahkan kalian masuk rasa didudui. Rasa tidak usah ditunjukkan tempatnya. Begitu masuk kalian sudah mampu membacanya. Parkir panaya nek dhewe. Lapangan panaya nek dhewe. Masjid panaya nek dhewe. Perpus panaya nek dhewe. Nek sing durung wadah ngomong akal, kurang DP atau BK, panaya nek dhewe. Rodok kemeng UKS, panaya nek dhewe. Jadi nanti kalian ketika sudah di sini, kalian akan tahu sendiri. Di dalam hal ini, karena sifatnya virtual, saya hanya mampu memberikan gambaran-gambaran saja tentang apa yang ada di madrasah, tentang apa yang disebutkan di madrasah. Ya, anak-anak yang saya banggakan, anak-anak yang saya cintai, mungkin itu sekilas tentang kondisi madrasah, yaitu sekilas tentang pengenalan madrasah. Mungkin hanya itu dari materi pengenalan madrasah yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga kalian betul-betul mampu memahami, semakin mantap ketika berada di madrasah atau di MTS 4 Ponorogo, semakin asan dan mampu menerjemahkan apa yang kalian tempuh di MTS ini kepada lingkungan kalian, kepada adik-adik kalian, kepada tetangga-tetangga kalian, sehingga kalian mampu bercerita dengan bangsa. Oh, aku senang sekolah dengan MTS. Dengan MTS itu ternyata kok enak, gone banyak, ya kan? Yang masjidnya yo kok enak, banyak yo ora kurang, parkirnya yo wombo, masjidnya yo wombo, ruang kelas yo oke yo api-api, ya kan? Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, mungkin langsung feedback nanti lewat apa itu namanya pembawa acara. Mungkin itu anak-anak yang dapat saya sampaikan tentang pengenalan madrasah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pemaparan dari Pak Dr. Samsi selaku pakar perusahaan tentang mengenal lingkungan madrasah. Dengan pemaparan yang gamblang, mudah-mudahan kalian semakin mengenal MTS Negeri 4 Ponorogo, dan nanti kalian akan buktikan ketika kalian pada kesempatan yang akan datang diundang oleh madrasah untuk masuk untuk mengambil LKS dan kegiatan yang lain, sehingga benar apa yang disampaikan Pak Dr. Samsi tadi tentang keadaan MTS Negeri 4 Ponorogo, dan kita berharap, kita berdoa semoga apa yang telah ada ini dipermudah oleh Allah, kemudian diberikan
kemudahan untuk bisa lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Amin. Anak-anakku, langsung kita lanjutkan ke materi yang kedua. Terima kasih Pak Batu Samsi. Tentang materi kesiswaan dan keorganisasian. Sekali lagi, tata tertib yang telah saya sampaikan tadi, tidak ada yang mencoret-coret slide yang ditampilkan oleh Bapak monitor. Ya, dan kita lanjutkan langsung materi yang kedua. Ya. Materi yang kedua tentang kesiswaan dan keorganisasian yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sigit Budiharso SPDI. Saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Bapak Muhammad Sigit Budiharso SPDI, pendidikan terakhir S1 Tarbiyah jurusan PAI Insuri Ponorogo. Alamat Desa Tegalombo, Kauman Ponorogo. Dan beliau adalah merupakan wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan. Sekali lagi, mohon diperhatikan dan jangan lupa kalian sambil mendengarkan juga diringkas materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Kepada Bapak Sigit Budiharso SPDI, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Bapak Mahmud SAG MPDI, yang kami hormati seluruh Dewan Guru MTSN 4 Ponorogo, yang kami hormati Kepala Tata Usaha beserta staf-stafnya di MTS 4 Ponorogo, juga anak-anakku siswa baru MTSN 4 Ponorogo yang kami sayang. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas nikmatnya yang diberikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita tetap bisa bersua di acara Matsama secara online karena PPKN, akhirnya maksama kita tidak bisa kita laksanakan dengan tatap muka sesuai dengan protokol COVID. Kita harus menggunakan daring seperti ini. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, juga nanti yang kita nantikan salahnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, materi kita ini adalah materi yang terakhir. Untuk itu, kepada anak-anak seperti yang sudah dikemukakan oleh Bapak Yudi tadi, untuk meresum materi yang sudah kalian terima, dan nanti kalian akan diminta mengumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing sesuai dengan sub materi mulai hari Selasa sampai hari Rabu hari ini yang terakhir. Juga ini nanti adalah materi yang terakhir, nanti akan ditutup langsung acara maksama kita oleh Bapak Ketua Maksama
tahun 2021, tahun 2022 nanti akan ditutup oleh Bapak Yudi SAG. Lanjut ke materi kita, yaitu yang pertama adalah tentang kesiswaan dan keorganisasian. Terlebih dulu perlu kalian ketahui, organisasi yaitu suatu wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara sistematis, terkendali juga terpimpin untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Di dalam madrasah ini sudah ada struktur organisasi yang mana di sini dinakodai oleh Bapak Kepala Madrasah, yaitu Bapak Mahmud SAG MPDI, Kepala Tata Usaha yaitu Ibu Umi Mahmudah SS, Wakil Kepala Kurikulum yaitu Ibu Tumini yang sudah mengisi di hari Selasa kemarin setelah Bapak Kepala Madrasah. Yang ketiga yaitu Waka Kesesewaan saya sendiri. Nama saya Muhammad Sigit Budiarso. Dilanjutkan yaitu Waka Humas yaitu Bapak Yudi Setiawan SAG. Yang terakhir yaitu Wakil Kepala Madrasah bagian Sarpras yaitu Bapak Badrul Samsi yang sudah mengisi materi di sesi awal barusan tadi. Secara umum di slide sudah ditampilkan. Di situ yaitu tata tertib. Untuk yang pertama, kalian semua diwajibkan menjaga nama baik madrasah. Kalian harus menjaga sikap, menjaga perilaku ketika sudah masuk di madrasah agar nama madrasah, khususnya MTSN 4 Ponorogo ini terjaga dengan baik, tidak tercolek oleh perilaku kalian yang kurang baik. Yang kedua yaitu wajib memelihara, melestarikan 9K lingkungan madrasah, yaitu 1 keamanan, 2 kebersihan, 3 ketertiban, 4 keindahan, 5 kekeluargaan, 6 kerindangan, 7 kesehatan, 8 keterbukaan, yang terakhir yaitu 9 keteladanan. Yang poin ketiga yaitu mampu menerapkan 8S. Yang pertama yaitu salam. Jadi kalian nanti ketika sudah masuk di madrasah harus menerapkan yang pertama yaitu salam. Sesama siswa harus mengucapkan Assalamualaikum. Kepada Bapak Ibu Guru seperti itu juga, Assalamualaikum. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak pantas dikatakan di madrasah. Seperti kata-kata di medsos yang sekarang ini lagi tren, tidak usah kalian gunakan nanti kalau sudah masuk di madrasah. Yaitu S yang kedua yaitu sapa. Sapalah temanmu, sapalah gurumu. Jangan kalau ketemu guru itu malah mencari jalan agar tidak ketemu guru, itu adalah perilaku yang tidak baik. S yang ketiga yaitu senyum. Kita tahu senyum adalah sedekah. Jadi kalau kita sedekah menggunakan materi masih belum bisa, perbanyaklah senyum. Yang penting jangan senyum tidak ada orang, itu bahaya. S yang keempat yaitu silaturahim. Silaturahim adalah suatu sarana seperti yang sudah dituntunkan dalam sunnah, yaitu silaturahmi bisa memperpanjang umur, bisa mendatangkan rezeki dan lain sebagainya.
Yang S yang selanjutnya yaitu sopan. Sopanlah kepada temanmu, kepada gurumu, kepada sesamamu di jalan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu santun. Jadi sopan santun itu sesuatu yang tidak boleh kalian tinggalkan, harus kalian lestarikan, kalian jaga. Yang selanjutnya yaitu sedekah. Seperti yang tadi, sedekah yang paling murah yaitu dengan senyum kepada sesama teman, kepada orang yang kalian temui, itu adalah sedekah. Itu yang paling mudah. Dan yang terakhir adalah sholat sunnah. Jadi nanti ketika di madrasah, kalian sudah masuk tatap muka, kalian setiap pagi diwajibkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum pembelajaran dimulai. Yaitu kalian nanti datang di madrasah, terus menyiapkan diri, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah duha berjamaah. Lanjut yaitu hak siswa. Kalian nanti akan mendapatkan hak sebagaimana terpampang di slide yang kalian lihat. Itu banyak sekali. Ini nanti tidak bisa saya baca semuanya, mengingat waktu kita sudah molor karena tadi ada sedikit masalah di jaringan terputus. Untuk siswa, kalian bisa mengikuti proses belajar mengajar baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Terus mendapatkan perlakuan sama dalam proses pembelajaran menggunakan sarana prasarana madrasah yang ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah, menjadi pengurus OSIS, anggota atau kepanitaan dalam kegiatan kesiswaan yang ada di madrasah, mendapatkan bimbingan dari para guru dalam mencapai prestasi yang optimal. Yang terakhir yaitu mendapatkan layanan konseling dari bimbingan konseling. Jadi di madrasah nanti ada yang namanya bimbingan konseling. Kalau di SD ataupun MI belum ada, mungkin belum ada. Tapi kalau sudah jenjang madrasah sanawiyah ke atas, sudah ada namanya bimbingan konseling. Jadi bila mana kalian mendapati masalah, baik itu masalah pembelajaran di madrasah maupun di rumah, ataupun bisa masalah pribadi, kalian bisa mendapatkan layanan konseling dari madrasah. Dan juga sudah disiapkan perpustakaan seperti yang sudah disampaikan Bapak Badrus tadi. Di sesi pertama perpustakaan kita sudah komplit, sudah ada, maupun laboratorium. Jadi nanti kalian akan mendapatkan layanan yang sudah tertera di slide ini. Dilanjutkan kewajiban maupun larangan siswa. Yang pertama yaitu kelakuan. Bisa kalian lihat di tampilan slide. Di situ ada kewajiban siswa yang harus kalian lakukan. Dari poin 1 sampai poin 8. Jadi di situ secara garis besar itu sama dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kita lanjutkan di kerajinan. Nanti ketika kalian sudah masuk tatap muka setelah PPKM berakhir, semoga PPKM ini segera berakhir, kita bisa melakukan tatap muka seperti biasa, tidak melakukan pembelajaran secara daring, karena kita tahu kalau pembelajaran secara daring ini untuk hasilnya kurang optimal, bisa kendala dari
jaringan, bisa kendala dari kuota, lebih-lebih keadaan ekonomi yang sekarang ini yang kurang baik untuk orang tua maupun kita semua karena adanya PPKM ini. Yang pertama yaitu selalu hadir di madrasah paling lambat 5 menit sebelum bel tanda masuk dibunyikan. Jadi kalian harus standby sebelum bel tanda masuk dibunyikan. Yang kedua, senantiasa mengikuti proses pembelajaran setiap mata pelajaran. Yang ketiga, selalu mengerjakan tugas-tugas dari guru dengan tertib dan tepat waktu. Kita tahu pelajaran di MTS ini, khususnya yang dari SD nanti akan terasa. Mungkin yang dari NI mungkin jumlah mata pelajarannya mungkin masih sama, tetapi yang dari SD mungkin agak sedikit kaget dengan perubahan yang ada, karena mata pelajaran di madrasah akan bertambah daripada yang ada di SD. Yang keempat, senantiasa mengikuti ulangan atau penilaian yang diberikan oleh guru. Yang terakhir, senantiasa mengikuti remedial untuk pelajaran yang tidak tuntas. Misal kalian nanti untuk penilaian kurang dari KKM yang sudah ditentukan, kalian akan mendapatkan remedial untuk mengejar materi yang belum kalian kuasai. Selanjutnya yaitu terapian. Jadi nanti ketika sudah tatap muka, kalian harus berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan dari madrasah. Yang kedua, selalu merapikan rambut bagi siswa putra dengan potong pendek maksimal 5 cm. Nanti kami dari tim ketertiban akan selalu memantau kalian tiap minggu untuk menjaga kerapian kalian. Bila mana menemukan rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan, akan kami tidak lanjuti. Rambut tidak boleh dicat baik putra maupun putri. Tidak boleh disemir dengan warna-warna yang mencolok. Kita tahu di masa PPKM ini, anak-anak dibebaskan, tapi kalau kalian berperilaku tidak sesuai yang apa yang kita sampaikan ini, kalian sudah mencemarkan nama madrasah. Itu loh, anak MTSN 4 rambutnya merah, anak MTSN 4 pakaiannya tidak rapi, dan lain sebagainya. Untuk poin keempat, kuku pendek, bersih, dan tidak diwarnai dengan warna-warna yang tidak sesuai. Yang kelima, tidak diperbolehkan memakai soft lamp, baik putra maupun putri. Yang keenam, tidak diperbolehkan memakai behel atau kawat gigi, kecuali hasil rekomendasi dari dokter. Yang ketujuh, siswa memakai pakaian olahraga sekolah pada saat praktek olahraga. Jadi nanti ketika kalian waktunya olahraga, kalian wajib mengenakan pakaian olahraga. Tidak boleh memakai seragam untuk olahraga, karena sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya, kebersihan, itu poinnya sama dengan yang di atas, tidak usah saya bacakan. Untuk ini nanti,
saya kirimkan filenya ke grup kalian. Jadi dalam hal ini kalian nanti bisa mengcopy yang sudah saya kirimkan di file grup siswa baru sesuai dengan slide yang ada ini. Jadi kalian nanti akan mudah untuk meresumnya. Terus keagamaan. Di sini kalian nanti diwajibkan melaksanakan sholat zuhur, sholat duha, sholat Jumat secara berjamaah, dan kegiatan keputrian. Ketika sholat Jumat sedang berlangsung, siswi putri ada kegiatan yang namanya keputrian. Nanti akan ada tempatnya yaitu di pendopo, di belakang sana, di samping lapangan olahraga. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan BTAKI dan membawa perlengkapan ibadah Al-Quran mekena bagi siswa putri karena setiap hari akan digunakan dalam kegiatan keagamaan. Jadi nanti setelah sholat duha selesai,